Angka fantastis yang mengejutkan, 143 triliun rupiah. Kerugian negara yang diduga hilang dalam skandal mega korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia akhirnya terbongkar oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa. Audit besar-besaran terhadap kasus-kasus lama yang selama ini dibungkam atau bahkan disengaja disembunyikan berhasil menguak wajah kejahatan yang melibatkan jajaran elit negara. 17 tersangka dari dalam DPR RI telah terjaring dalam operasi tangkap tangan bersama KPK. Namun yang paling mengejutkan, Ketua DPR RI Puan Maharani diduga terlibat dalam 3 kasus besar. Mulai dari dugaan korupsi proyek IKTP tahun 2018 dengan aliran dana 500.000 USD yang disebutkan langsung oleh terdakwa Setia Novanto, kasus korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2023 melalui perusahaan PT Basis Utama Prima milik suaminya Hapsoro Sukmono Hadi, hingga dugaan markup anggaran dana alokasi khusus atau DAK senilai 12 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur daerah tahun 2022-2024. Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri mengecam keras tindakan Purbaya, menyebutnya bertindak seenaknya sendiri. Namun Purbaya tegas, selagi bukan Presiden Prabowo, saya tidak akan tunduk. Netizen heboh, apakah Mega hanya membela keluarga, ataukah dirinya juga terlibat dalam labirin korupsi ini? Bagaimana jejaring korupsi yang telah meresap selama tahun-tahun akan terkuak? Siapa saja yang masih bersembunyi di balik layar? Simak laporan lengkapnya. Selama lebih dari 1 tahun, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa telah melakukan audit menyeluruh terhadap ratusan kasus korupsi yang pernah muncul namun tidak pernah selesai disidiki atau bahkan dibiarkan bungkam tanpa klarifikasi resmi. Proses audit ini melibatkan tim ahli keuangan, forensik, dan hukum sebanyak 45 orang yang bekerja secara intensif selama 14 jam setiap hari. Kami menemukan pola yang sangat mengkhawatirkan. Banyak kasus yang jelas memiliki indikasi korupsi, namun secara misterius hilang dari permukaan atau ditutup dengan alasan kurangnya bukti, ujar Purbaya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta pada Maret 2026. Setelah melakukan penelusuran mendalam terhadap arsip-arsip lama dan melakukan koordinasi dengan BPK serta KPK, kami menemukan bahwa sebagian kasus tersebut disengaja untuk dibungkam oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Hasil audit menunjukkan bahwa total indikasi kerugian negara dari keseluruhan kasus yang diulas mencapai angka fantastis 143 triliun rupiah. Jumlah yang setara dengan anggaran pembangunan nasional selama lebih dari 1 tahun, atau bisa digunakan untuk membangun lebih dari 2 juta unit rumah layak huni, atau menyediakan akses air bersih untuk seluruh masyarakat di 34 provinsi Indonesia. Proses penyelidikan yang dilakukan secara diam-diam selama 6 bulan terakhir akhirnya memasuki tahap operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan bersama KPK pada Maret 2026. Dalam operasi yang melibatkan lebih dari 200 petugas penyidik, sebanyak 17 pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI berhasil ditangkap dengan membawa bukti-bukti kuat berupa uang tunai, dokumen kontrak, dan catatan transaksi yang mencurigakan. Salah satu alasan kami bisa berhasil adalah karena kerjasama yang sangat erat antara Kemenkeu dan KPK. Kami telah menyusun peta aliran dana dengan sangat rinci, sehingga bisa menentukan waktu yang tepat untuk melakukan aksi penangkapan, agar tidak ada bukti yang hilang atau dipindahkan. Namun yang paling mengejutkan dari seluruh temuan ini adalah dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam 3 kasus korupsi besar yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik Kemenkeu, berikut adalah rincian kasus-kasus tersebut. 1. Kasus korupsi proyek IKTP tahun 2018. Pada masa persidangan terhadap terdakwa utama kasus IKTP, Setia Novanto pada Maret 2018, terdakwa tersebut secara eksplisit menyebut nama Puan Maharani dan juga Pramono Anung sebagai pihak yang menerima aliran dana masing-masing sebesar 500.000 USD atau sekitar 7,5 miliar rupiah pada kurs saat itu. Dana tersebut diduga berasal dari markup harga proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yang memiliki total kontrak mencapai 5,9 triliun rupiah. Berdasarkan temuan baru dari tim penyidik Kemenkeu, dana tersebut tidak hanya berupa uang tunai, namun juga dialirkan melalui perusahaan cangkang yang beroperasi di bidang jasa konsultansi.
Dokumen yang disita menunjukkan bahwa terdapat kontrak konsultansi bernilai 8,2 miliar rupiah yang diberikan kepada sebuah perusahaan yang memiliki hubungan dengan keluarga Puan Maharani, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman dalam bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan proyek IKTP. Kami telah mendapatkan salinan bukti transfer dari rekening perusahaan yang menangani proyek IKTP ke rekening yang terkait dengan lingkaran dekat Puan Maharani. Jelas salah satu anggota tim penyidik yang tidak ingin disebutkan nama. Selain itu, kami juga menemukan surat-surat yang menunjukkan koordinasi antara pihak proyek dengan tim kerja Puan saat itu. 2. Kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo tahun 2023. Kasus ini muncul ketika Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP, Muhammad Yusrizky, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada November 2023. PT BUP sendiri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi, yang akrab disapa Happy Hapsoro. Proyek pembangunan menara BTS 4G ini memiliki total kontrak mencapai 3,2 triliun rupiah dengan target pembangunan 12.000 menara di seluruh Indonesia. Hasil audit Kemenkeu menunjukkan bahwa terdapat indikasi markup harga sebesar 45% pada setiap menara yang dibangun, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai 1,44 triliun rupiah. Selain itu, ditemukan juga praktik kolusi dalam proses tender, di mana beberapa perusahaan pesaing dilaporkan mendapatkan informasi yang tidak lengkap mengenai persyaratan tender, sehingga PT BUP menjadi satu-satunya calon yang memenuhi semua syarat. Dokumen yang kami temukan menunjukkan bahwa terdapat komunikasi langsung antara pihak Kominfo dengan pihak PT BUP sebelum proses tender resmi dimulai. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian besar dana dari proyek ini dialirkan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan keluarga Puan Maharani. 3. Kasus korupsi dana alokasi khusus atau DAK infrastruktur tahun 2022-2024. Kasus ketiga yang mengaitkan nama Puan Maharani adalah dugaan markup anggaran dana DAK untuk proyek infrastruktur daerah dengan total nilai mencapai 12 triliun rupiah. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan di 15 provinsi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan akses transportasi yang baik. Namun berdasarkan temuan penyidik, hanya sekitar 40% dari total dana yang benar-benar digunakan untuk pembangunan, sementara sisanya diduga dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan lingkaran dekat Puan Maharani. Pemeriksaan terhadap beberapa proyek yang telah selesai menunjukkan bahwa kualitas konstruksi di bawah standar dengan biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyek sejenis di daerah lain. Kami menemukan bahwa dalam proses penetapan lokasi proyek dan pemilihan kontraktor terdapat pengaruh yang sangat kuat dari pusat, khususnya dari pihak yang memiliki wewenang di DPR RI. Jelas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang turut terlibat dalam penyelidikan. Hingga saat ini Puan Maharani belum memberikan tanggapan resmi terkait 3 dugaan korupsi yang mengaitkan namanya. Kantor Ketua DPR RI hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi setelah menerima informasi resmi dari pihak penyidik. Berita mengenai dugaan keterlibatan Puan Maharani dalam kasus mega korupsi ini langsung menimbulkan reaksi keras dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP Jakarta Selatan pada hari ini, Megawati mengecam keras tindakan Purbaya Yudi Sadewa. Apa yang dilakukan oleh Menkeu Purbaya adalah tindakan yang seenaknya sendiri. Dia tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak melakukan pemeriksaan dan OTT terhadap pejabat negara, terutama terhadap Ketua DPR RI yang merupakan lembaga negara tinggi, ujar Megawati dengan nada yang tinggi. Apa yang saya curigai adalah ada motif politik di balik semua ini. Upaya untuk menjatuhkan tokoh-tokoh tertentu dan merusak citra partai-partai politik yang ada. Megawati juga menyatakan bahwa Puan Maharani adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan telah bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, semua dugaan yang muncul saat ini hanyalah fitnah yang dibuat untuk merusak nama baik Puan dan juga partai PDIP. Namun tanggapan yang berbeda datang dari Purbaya Yudi Sadewa. Dalam konferensi pers yang diadakan setelah kecaman Megawati, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi segala bentuk kecaman atau tekanan selama ia bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Saya tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali Presiden Prabowo, tegas Purbaya dengan suara yang mantap. Semua tindakan yang kami lakukan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami tidak melihat jabatan atau afiliasi politik seseorang. Yang kami lihat adalah apakah mereka telah melakukan tindakan yang merugikan negara dan rakyat. Pernyataan Megawati juga langsung menjadi sorotan hangat di kalangan netizen. Banyak yang mengajukan pertanyaan mengapa Megawati secara langsung mengecam tindakan Purbaya, dengan sebagian besar berpendapat bahwa ia mungkin hanya membela keluarga karena Puan Maharani adalah cucu dari sang pendiri bangsa dan juga anggota PDIP. Namun tidak sedikit juga yang mengajukan dugaan bahwa Megawati sendiri mungkin memiliki keterlibatan dalam kasus ini, mengingat posisinya sebagai ketua umum partai yang memiliki pengaruh besar di berbagai lembaga negara. Pada akun media sosial X, sebelumnya Twitter, hashtag Mega Bela Puan atau Mega Terlibat menjadi trending topik dengan lebih dari 2 miliar tweet dalam waktu kurang dari 12 jam. Banyak netizen yang menuntut agar pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Megawati Soekarno Putri untuk mengetahui apakah ia benar-benar memiliki keterlibatan dalam kasus mega korupsi ini atau hanya sekedar membela keluarga. Dalam siaran pers terpisah, pihak penyidik dari Kementerian Keuangan dan KPK menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus mega korupsi senilai 143 triliun rupiah ini akan terus dilanjutkan ke akarnya. Tidak hanya terhadap 17 tersangka. Gelombang tekanan politik yang terus menguat pasca pengungkapan skandal ini mulai merambat ke berbagai institusi negara, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat kekuasaan. Di tengah sorotan publik, Puan Maharani akhirnya dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum dan strategi komunikasi untuk merespons tuduhan yang menyeret namanya. Sumber internal di lingkungan DPR menyebutkan bahwa sejumlah anggota dewan mulai menjaga jarak secara politik, bahkan dari fraksi yang selama ini dikenal solid. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya tekanan publik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pejabat negara yang diduga terlibat. Di sisi lain, Megawati Soekarno Putri dilaporkan menggelar rapat tertutup dengan elit partai untuk merumuskan langkah strategis menghadapi krisis ini. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup tanpa kehadiran media, menandakan keseriusan internal partai dalam merespons dampak politik yang semakin luas. Sementara itu, tim penyidik gabungan dari Kementerian Keuangan dan KPK terus memperdalam investigasi dengan memanggil sejumlah saksi tambahan yang berasal dari kalangan birokrat, pengusaha, hingga mantan pejabat proyek. Pemeriksaan ini difokuskan pada penguatan bukti aliran dana, serta keterkaitan antar kasus yang sebelumnya terlihat terpisah. Prabowo Subianto dikabarkan turut memantau perkembangan kasus ini, secara langsung melalui laporan berkala dari Menteri Keuangan dan pimpinan KPK. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi, sinyal dari istana menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Di ruang publik, perdebatan semakin tajam. Sebagian masyarakat melihat langkah yang diambil oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai terobosan berani dalam membongkar praktik korupsi sistemik, sementara sebagian lainnya mempertanyakan potensi adanya motif politik di balik pengungkapan besar tersebut. Media sosial dipenuhi dengan berbagai spekulasi dan analisis dari pengamat politik maupun akademisi. Banyak yang menilai bahwa kasus ini berpotensi menjadi momentum redefinisi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang selama ini kerap diwarnai kompromi kepentingan. Dalam perkembangan terbaru, tim penyidik berhasil mengamankan dokumen tambahan yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek fiktif yang digunakan sebagai sarana pencucian uang. Dokumen tersebut kini tengah dianalisis oleh ahli forensik keuangan untuk memastikan validitas dan keterkaitannya dengan para tersangka. Tekanan juga datang dari lembaga internasional yang mulai menyoroti kasus ini sebagai bagian dari upaya global dalam memerangi korupsi lintas negara. Beberapa organisasi bahkan menawarkan bantuan teknis dalam pelacakan aset yang diduga disembunyikan di luar negeri. Di tengah situasi yang semakin kompleks, keluarga dari beberapa tersangka mulai angkat bicara, menyampaikan bantahan dan klaim bahwa proses hukum yang berjalan syarat dengan kepentingan tertentu. Pernyataan ini semakin menambah dinamika opini publik yang terbelah. Sementara itu, sejumlah proyek infrastruktur yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi mulai diaudit ulang di berbagai daerah. Hasil awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi fisik di lapangan, memperkuat dugaan adanya praktik markup yang sistematis. Di internal KPK, pengamanan terhadap para saksi kunci diperketat menyusul adanya indikasi tekanan dan intimidasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penyidikan dapat berjalan tanpa hambatan dan intervensi dari pihak manapun. Ketegangan politik yang meningkat juga mulai berdampak pada stabilitas pasar, dengan sejumlah investor mengambil sikap wait and see terhadap perkembangan situasi di Indonesia.
Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk menjaga kepercayaan ekonomi nasional. Meski demikian, Setio Budianto menegaskan bahwa pihaknya tetap fokus pada penegakan hukum dan tidak akan terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang berlaku. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari para tokoh kunci yang disebut dalam kasus ini, sembari berharap bahwa pengungkapan besar ini benar-benar menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, bukan sekadar episode lain dalam pusaran konflik kekuasaan. Ketika tekanan politik dan hukum terus menguat, suasana di pusat kekuasaan semakin mendekati titik kritis. Informasi terbaru yang beredar di kalangan internal penegak hukum menyebutkan bahwa penyidik kini telah mengantongi nama-nama tambahan yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan aliran dana yang selama ini tersembunyi rapi di balik struktur birokrasi. Fokus penyidikan mulai bergeser dari sekadar penangkapan individu menuju pembongkaran sistem yang memungkinkan praktik korupsi ini berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Tim investigasi menemukan indikasi adanya pola koordinasi yang terstruktur antara sejumlah pihak di lembaga legislatif, kementerian, hingga sektor swasta. Nama Puan Maharani kembali menjadi sorotan setelah penyidik mendalami sejumlah komunikasi elektronik yang diduga berkaitan dengan pengambilan keputusan proyek strategis. Data tersebut kini tengah diuji secara forensik untuk memastikan keabsahan serta konteks keterlibatannya. Di sisi lain, tekanan terhadap Megawati Soekarnoputri semakin meningkat, bukan hanya dari publik tetapi juga dari sejumlah tokoh internal partai yang mulai khawatir terhadap dampak jangka panjang kasus ini terhadap elektabilitas politik. Beberapa kader bahkan secara diam-diam mulai mendorong evaluasi kepemimpinan di tingkat pusat. Sementara itu, Purbaya Yudi Sadewa dilaporkan memperluas cakupan audit dengan menggandeng lembaga internasional guna mempercepat proses pelacakan aset lintas negara. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menutup celah pelarian dana yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus korupsi besar. Di lingkungan istana, Prabowo Subianto mulai melakukan konsultasi intensif dengan sejumlah penasihat hukum dan ekonomi. Situasi ini dinilai sangat sensitif karena berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan secara keseluruhan jika tidak ditangani dengan cermat. Perkembangan yang lebih mengejutkan muncul ketika salah satu saksi kunci dikabarkan mulai membuka informasi baru terkait mekanisme distribusi dana yang melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Pengakuan ini berpotensi memperluas cakupan penyidikan secara signifikan. Di tengah upaya pengungkapan tersebut, muncul laporan mengenai adanya upaya penghilangan barang bukti di beberapa lokasi yang sebelumnya tidak terpantau oleh penyidik. Hal ini memicu respons cepat dari aparat untuk melakukan penyegelan dan pengamanan tambahan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap krusial. Setio Budianto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang mencoba menghambat proses hukum. Ia juga memastikan bahwa seluruh langkah penyidikan akan dilakukan secara transparan namun tetap menjaga kerahasiaan aspek teknis yang sensitif. Di ranah publik, gelombang demonstrasi mulai muncul di beberapa kota besar, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat diadili tanpa pandang bulu. Aksi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sedang berada dalam ujian besar. Sektor ekonomi juga mulai merasakan dampaknya, dengan beberapa proyek investasi mengalami penundaan akibat ketidakpastian politik. Pemerintah pun dituntut untuk segera memberikan kepastian agar stabilitas tetap terjaga. Dalam perkembangan lanjutan, tim forensik keuangan berhasil mengidentifikasi pola pencucian uang yang melibatkan penggunaan aset properti mewah sebagai sarana penyamaran dana ilegal. Temuan ini membuka jalur baru dalam upaya pelacakan aset yang selama ini sulit terdeteksi. Kabar lain yang tak kalah penting adalah adanya kemungkinan keterlibatan pihak luar negeri dalam memfasilitasi pergerakan dana, baik melalui institusi keuangan maupun jaringan perusahaan cangkang. Hal ini menjadikan kasus ini tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan memiliki dimensi internasional. Situasi semakin memanas ketika sejumlah elit politik mulai saling melempar pernyataan di ruang publik, menciptakan konflik terbuka yang sebelumnya hanya berlangsung di balik layar. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa dampak kasus tersebut telah meluas ke berbagai lini kekuasaan. Di tengah semua perkembangan ini, publik kini berada dalam posisi menunggu dengan penuh ketegangan, berharap bahwa rangkaian pengungkapan yang terus berjalan benar-benar akan membawa perubahan nyata, bukan sekadar membuka luka lama tanpa penyelesaian yang tuntas. Ketika penyelidikan memasuki fase yang semakin dalam,
Tekanan terhadap para tokoh kunci tidak lagi hanya bersifat politis, tetapi juga personal. Lingkaran terdekat dari Puan Maharani mulai diperiksa secara intensif, termasuk staf ahli dan pihak-pihak yang selama ini berperan dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen. Perkembangan signifikan terjadi ketika tim penyidik menemukan pola komunikasi yang mengindikasikan adanya koordinasi terselubung dalam penentuan proyek-proyek bernilai besar. Bukti ini memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang telah terorganisir dengan rapi. Di tengah situasi tersebut, Purbaya Yudi Sadewa mengambil langkah yang lebih agresif dengan memerintahkan pembekuan sementara terhadap sejumlah rekening yang diduga menjadi jalur utama aliran dana ilegal. Kebijakan ini langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak yang merasa terdampak. Sementara itu, dinamika internal partai semakin memanas setelah beberapa kader mulai secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kasus ini. Posisi Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral partai kini berada di bawah sorotan tajam, baik dari dalam maupun luar. Di istana, Prabowo Subianto akhirnya menggelar pertemuan terbatas dengan para pimpinan lembaga negara. Pertemuan ini diakini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional di tengah eskalasi konflik politik yang semakin sulit dikendalikan. Langkah penyidik semakin tak terduga ketika mereka melakukan penggeledahan di beberapa lokasi baru yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar awal investigasi. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan sejumlah dokumen rahasia yang diduga berkaitan dengan pengaturan proyek lintas kementerian. Di sisi lain, Setio Budianto mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyusun konstruksi hukum yang lebih luas untuk menjerat para pelaku dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini membuat sejumlah pihak yang merasa terancam mulai mengambil langkah-langkah defensif, termasuk menyiapkan tim hukum dan melakukan manuver politik untuk melindungi posisi mereka. Beberapa bahkan dilaporkan mencoba membangun narasi tandingan di ruang publik. Di tengah upaya tersebut, muncul informasi mengejutkan mengenai adanya rekaman percakapan yang diduga melibatkan beberapa tokoh penting dalam pembahasan distribusi dana proyek. Rekaman ini kini menjadi salah satu bukti kunci yang sedang dianalisis secara mendalam. Tekanan publik terus meningkat seiring dengan bertambahnya fakta-fakta baru yang terungkap. Demonstrasi tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga meluas ke berbagai daerah, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian nasional. Sektor birokrasi juga mulai merasakan dampaknya, dengan sejumlah pejabat memilih untuk mengundurkan diri atau mengambil cuti sementara guna menghindari keterlibatan lebih jauh. Langkah ini menimbulkan kekosongan posisi strategis di beberapa instansi penting. Dalam perkembangan terbaru, tim investigasi berhasil mengidentifikasi jaringan perusahaan cangkang tambahan yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di berbagai yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Situasi semakin kompleks ketika muncul indikasi bahwa sebagian dana yang diselewengkan telah diinvestasikan ke sektor-sektor yang sulit dilacak, termasuk aset digital dan instrumen keuangan non-konvensional. Hal ini menambah tantangan dalam upaya pemulihan kerugian negara. Ketegangan antar elit politik kini mulai berubah menjadi konflik terbuka yang sulit dikendalikan. Pernyataan-pernyataan keras yang saling dilontarkan mencerminkan betapa dalamnya dampak kasus ini terhadap struktur kekuasaan yang ada. Di tengah semua itu, publik terus menanti apakah rangkaian pengungkapan ini akan benar-benar mencapai puncaknya dengan penetapan tersangka baru dari kalangan elit tertinggi, atau justru akan terhenti di tengah jalan akibat tekanan yang semakin besar. Ketika pusaran konflik semakin mendekati inti kekuasaan, penyidikan memasuki fase yang jauh lebih sensitif dan berisiko tinggi. Tim gabungan mulai mengunci pergerakan sejumlah tokoh yang diduga memiliki peran strategis dalam mengendalikan aliran dana, termasuk pihak-pihak yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Sorotan kembali mengarah pada Puan Maharani setelah penyidik dikabarkan mengantongi bukti tambahan berupa jejak transaksi yang terhubung dengan jaringan perusahaan luar negeri. Bukti ini memperkuat dugaan bahwa skema yang digunakan bukan hanya bersifat domestik, melainkan telah dirancang untuk menembus sistem keuangan internasional. Langkah cepat diambil oleh Purbaya Yudi Sadewa dengan memperketat koordinasi bersama otoritas keuangan global. Fokus utama kini adalah membekukan aset-aset yang teridentifikasi sebelum sempat dipindahkan ke yurisdiksi yang lebih sulit dijangkau hukum. Di sisi politik, tekanan terhadap Megawati Soekarnoputri semakin menguat setelah munculnya dorongan dari berbagai pihak agar dilakukan audit independen terhadap struktur keuangan partai.
Wacana ini memicu ketegangan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi nasional turut menjadi perhatian serius bagi Prabowo Subianto yang kini menghadapi dilema antara menjaga stabilitas politik dan memastikan supremasi hukum tetap berjalan tanpa kompromi. Lingkaran dalam istana dilaporkan semakin intens melakukan pemetaan risiko terhadap berbagai kemungkinan skenario. Perkembangan yang paling mengejutkan terjadi ketika salah satu tersangka kunci memutuskan untuk bekerja sama dengan penyidik. Dalam keterangannya, ia mengungkap adanya pusat kendali yang selama ini berfungsi sebagai pengatur distribusi dana dan penentu proyek-proyek strategis. Pengakuan tersebut membuka babak baru dalam penyidikan, karena untuk pertama kalinya muncul indikasi adanya struktur komando yang terorganisir dengan rapi. Informasi ini kini menjadi fokus utama tim investigasi dalam membongkar keseluruhan jaringan. Setio Budianto menegaskan bahwa pihaknya tengah memverifikasi seluruh keterangan tersebut dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dalam waktu dekat. Di tengah situasi yang semakin memanas, upaya intimidasi terhadap saksi dan penyidik mulai terdeteksi. Aparat keamanan pun meningkatkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses hukum untuk memastikan tidak ada gangguan yang menghambat jalannya penyidikan. Publik dikejutkan dengan bocornya sebagian isi dokumen internal yang menggambarkan bagaimana proyek-proyek besar didistribusikan melalui mekanisme yang telah dimodifikasi untuk menguntungkan pihak tertentu. Dokumen ini dengan cepat menyebar dan memicu kemarahan luas. Tekanan internasional juga semakin terasa setelah beberapa lembaga anti-korupsi global menyatakan kesiapan mereka untuk membantu Indonesia dalam mengusut tuntas kasus ini. Dukungan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa perhatian dunia kini tertuju pada perkembangan yang terjadi. Di sektor ekonomi, gejolak mulai terlihat lebih nyata. Nilai tukar mengalami fluktuasi, sementara sejumlah pelaku usaha menahan ekspansi mereka hingga situasi menjadi lebih jelas. Pemerintah dituntut untuk segera memberikan kepastian agar dampak tidak meluas. Dalam perkembangan lanjutan, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian dana yang diselewengkan telah digunakan untuk membiayai aktivitas politik tertentu. Temuan ini berpotensi memperluas skandal menjadi krisis politik yang lebih dalam. Ketegangan antar elit kini tidak lagi tersembunyi. Pernyataan terbuka yang saling menyerang menunjukkan bahwa konflik telah mencapai titik di mana kompromi menjadi semakin sulit untuk dicapai. Di tengah semua ini, satu pertanyaan besar terus menggantung di benak publik. Apakah pengungkapan ini akan benar-benar menembus lapisan tertinggi kekuasaan dan membawa perubahan nyata, atau justru akan berakhir sebagai pertarungan panjang yang penuh tekanan tanpa kepastian akhir? Situasi mencapai titik yang semakin genting ketika penyidik mulai bergerak menuju lingkaran terdalam dari struktur yang disebut sebagai pusat kendali. Langkah ini menandai perubahan besar dalam arah penyidikan, dari sekadar pengungkapan fakta menuju upaya langsung membongkar aktor utama yang selama ini berada di balik layar. Nama Puan Maharani kembali menjadi pusat perhatian setelah muncul laporan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan keputusan strategis yang diambil di tingkat pimpinan DPR. Lingkaran ini kini dianggap sebagai kunci untuk membuka keseluruhan jaringan. Di saat yang sama, Purbaya Yudi Sadewa meningkatkan tekanan dengan mengumumkan langkah lanjutan berupa audit lanjutan terhadap proyek-proyek yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar awal investigasi. Keputusan ini memperluas cakupan kasus secara signifikan dan membuka potensi temuan baru yang lebih besar. Ketegangan internal semakin terasa di tubuh partai ketika sejumlah tokoh senior mulai mengambil sikap berbeda dalam menyikapi krisis ini. Posisi Megawati Soekarnoputri kini dihadapkan pada ujian kepemimpinan yang sangat berat, terutama dalam menjaga soliditas partai di tengah tekanan publik dan hukum. Dari istana, Prabowo Subianto akhirnya memberikan sinyal yang lebih tegas melalui pernyataan terbatas kepada jajaran kabinet. Ia menekankan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi, sekaligus mengingatkan bahwa stabilitas nasional harus tetap dijaga dalam proses penegakan hukum. Perkembangan yang paling menggemparkan muncul ketika tim penyidik berhasil mengamankan data digital yang berisi catatan rinci mengenai distribusi dana dan pembagian proyek. Data ini diduga berasal dari sistem internal yang selama ini digunakan untuk mengatur aliran keuangan secara tersembunyi. Temuan tersebut memperkuat indikasi bahwa praktik korupsi yang terjadi bukan hanya sporadis, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme yang terintegrasi dalam pengambilan kebijakan.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa lebih banyak pihak akan terseret dalam pusaran kasus ini. Setio Budianto menyampaikan bahwa pihaknya kini tengah berada pada fase krusial dalam menentukan langkah hukum berikutnya. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan akan diambil berdasarkan kekuatan bukti yang telah dikumpulkan secara sistematis. Di tengah tekanan yang semakin besar, sejumlah pihak yang merasa posisinya terancam mulai mengambil langkah drastis, termasuk mencoba menjalin komunikasi dengan penyidik untuk mencari kemungkinan kerjasama. Fenomena ini menunjukkan bahwa dinamika internal mulai mengalami pergeseran signifikan. Publik kembali dikejutkan dengan munculnya rekaman tambahan yang diduga memperlihatkan pembahasan mengenai pembagian keuntungan dari proyek-proyek tertentu. Rekaman ini memperkuat narasi bahwa ada kesepakatan yang telah dirancang jauh sebelum proyek dijalankan. Gelombang reaksi masyarakat semakin meluas, dengan tuntutan agar seluruh proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi. Kepercayaan publik ini berada pada titik yang sangat menentukan, bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani hingga tuntas. Di sektor pemerintahan, sejumlah kebijakan strategis mulai mengalami penundaan karena fokus utama dialihkan pada penanganan krisis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap program pembangunan nasional. Dalam perkembangan lanjutan, penyidik mulai mengarah pada kemungkinan adanya aliran dana yang digunakan untuk memengaruhi kebijakan publik secara langsung. Jika terbukti, hal ini akan memperluas dimensi kasus menjadi lebih kompleks dan berdampak luas. Konflik antar elit politik kini semakin terbuka, dengan masing-masing pihak berusaha mempertahankan posisi dan pengaruh mereka. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang sulit diprediksi arahnya. Di tengah semua perkembangan tersebut, publik kini menunggu momen penentuan. Apakah langkah penyidik akan benar-benar menembus lapisan terdalam dan mengungkap aktor utama di balik skandal ini, atau justru akan terhambat oleh kekuatan besar yang selama ini berusaha tetap tersembunyi? Penyidikan akhirnya memasuki fase yang paling menentukan ketika tim gabungan mulai mengerucutkan perhatian pada figur yang diduga menjadi simpul utama dari seluruh rangkaian aliran dana. Langkah ini tidak hanya berisiko tinggi secara hukum, tetapi juga berpotensi mengguncang keseimbangan kekuasaan yang telah lama terbentuk. Sorotan publik kembali tertuju pada Puan Maharani setelah beredar kabar bahwa penyidik tengah menyusun jadwal pemanggilan resmi dengan status yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Informasi ini segera memicu spekulasi luas mengenai arah akhir dari penyidikan yang telah berlangsung panjang. Di saat bersamaan, Purbaya Yudi Sadewa dilaporkan telah mengantongi hasil audit lanjutan yang memperlihatkan keterkaitan antar proyek dalam pola yang semakin jelas. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa terdapat skema besar yang dirancang secara sistematis lintas sektor. Tekanan terhadap Megawati Soekarnoputri semakin meningkat seiring munculnya desakan dari berbagai kalangan agar partai mengambil langkah tegas demi menjaga kredibilitas politik. Situasi ini menempatkan kepemimpinan partai dalam posisi yang sangat sulit. Di istana, Prabowo Subianto dikabarkan mulai menyiapkan skenario darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk jika konflik politik berkembang menjadi krisis nasional. Konsolidasi lintas lembaga dilakukan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Perkembangan paling krusial terjadi ketika salah satu dokumen internal yang berhasil diamankan mengungkap adanya pembagian peran yang sangat rinci dalam pengelolaan proyek dan distribusi dana. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki fungsi spesifik dalam menjaga kelancaran skema. Temuan ini diperkuat oleh analisis forensik digital yang mengidentifikasi pola komunikasi berulang antara sejumlah aktor kunci. Pola tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang berlangsung secara konsisten dalam periode waktu yang panjang. Setio Budianto menegaskan bahwa pihaknya kini tengah memfinalisasi konstruksi perkara yang akan menjadi dasar dalam penetapan langkah hukum berikutnya. Ia juga mengisyaratkan bahwa pengumuman penting akan segera disampaikan kepada publik. Di tengah situasi yang semakin memanas, muncul tanda-tanda bahwa sebagian pihak mulai kehilangan kendali atas narasi yang mereka bangun. Informasi yang terus bocor membuat upaya pengendalian opini publik menjadi semakin sulit dilakukan. Tekanan psikologis terhadap para pihak yang terlibat juga semakin terlihat, dengan beberapa di antaranya mulai menunjukkan sikap yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Hal ini justru membuka peluang bagi penyidik untuk menggali informasi lebih dalam. Publik kembali dikejutkan oleh bocoran data tambahan yang memperlihatkan hubungan antara aliran dana dan keputusan kebijakan tertentu. Data ini memperkuat dugaan bahwa korupsi yang terjadi telah memengaruhi arah pembangunan nasional secara signifikan.
Di sektor ekonomi, ketidakpastian mulai memicu reaksi berantai, dengan sejumlah pelaku pasar mengambil langkah hati-hati. Pemerintah pun berada di bawah tekanan untuk segera menenangkan situasi tanpa mengganggu proses hukum. Dalam perkembangan lanjutan, penyidik berhasil mengidentifikasi titik temu antara berbagai kasus yang sebelumnya terlihat terpisah. Hal ini semakin menguatkan narasi bahwa seluruh rangkaian peristiwa merupakan bagian dari satu jaringan besar. Konflik antar elit kini mencapai titik terbuka yang sulit ditarik kembali. Pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan menunjukkan bahwa pertarungan kepentingan telah memasuki fase paling intens. Kini, seluruh perhatian publik tertuju pada satu momen yang dinantikan. Apakah penetapan status hukum terhadap tokoh kunci akan benar-benar terjadi dan menjadi awal dari babak baru dalam penegakan hukum, atau justru akan memicu gelombang